Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas integral fungsi rasional atau fungsi pecahan. Nah, fungsi pecahan di sini adalah fungsi yang mana pembilang dan penyebutnya, misalkan f(x) per x ini masing-masing berbentuk polinomial. Ya, jadi ini masing-masing berbentuk polinomial dengan derajat pembilang ini lebih rendah dari yang bawah. Jadi kalau derajat yang atas ini sama atau lebih besar, ya kita bagi dulu. Jadi misalkan saya punya x kuadrat plus 2x plus 1 per x kuadrat min x min 2. Nah ini derajatnya sama, makanya kita bagi dulu. Jadi yang atas x kuadrat plus 2x plus 1 kita bagi dengan x kuadrat min x min 2. Maka ini x kuadrat bagi x kuadrat dapat 1, ini jadi x kuadrat min x min 2, kalau dikalikan dikurangi ini jadi 3x ini 0, ini plus 3. Maka ini hasil sisanya ini hasil baginya. Maka ini bisa kita sederhanakan jadi 1 plus 3x plus 3 per x kuadrat min x min 2. Jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi kalau ini ada yang pangkatnya lebih besar atau sama. Nah, permasalahan di sini adalah yang atas itu pangkatnya lebih rendah ya. Jadi sudah nggak bisa dibagi lagi. Jadi contohnya misalkan ini. Misalkan kalau saya punya x kuadrat plus 2 dibagi x kuadrat min x min 2 dx misalkan. Integral ini penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi x kuadrat plus 2 per ini menjadi kalau jumlah min 1 dikalikan min 2 berarti min 2 plus 1. Jadi kalau kita cuma yang min 2 tambah 1 min 1 min 2 kali 1 min 2. Nah kemudian ini kita sederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Jadi misalkan ini, ini tadi pangkatnya yang atas sama, ini kita buat 1 aja. Jadi ini x plus 2 per x plus 2 ini ya. Jadi yang atas pangkatnya lebih rendah dari yang bawah. Jadi x plus 2 dibagi dengan x min 2 kali x plus 1. Ini kita ubah jadi pecahan yang lebih sederhana, itu plus b per x plus 1. Jadi kita ubah menjadi penjumlahan dua pecahan ya. Jadi kalau ini faktornya x min 2 sama x plus 1 ya ini x min 2 sama x plus 1. Sama seperti kalau kita menjumlah setengah tambah sepertiga, kita ubah ini nanti menyebutnya jadi 2 kali 3 ya. Jadi permasalahan di sini adalah kita mencari nilai A dan mencari nilai B. Berapakah nilai A dan B sehingga persamaan yang luas kiri dengan yang luas kanan ini nilainya sama atau identik ya. Jadi kalau saya samakan penyebutnya, ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, ini yang kanan kita samakan penyebutnya ya. X min 2 kali x plus 1, maka ini jadi A kali x plus 1 ditambah B kali x min 2 ya, ini kalikan sini per x min 2 kali x plus 1. Nah ini kalau saya sederhanakan, yang kita kumpulkan yang x dengan x ini AX ini BX berarti sama dengan A plus B kali x, yang tanpa x ini 1 ini min 2 ya, 1 kali A jadi A min 2 kali B min 2. Nah ini x plus 2. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan yang atas ya. Jadi berarti di sini ini identik, persamaan ini ada dua persamaan kedua pernyataan ini, fungsi yang kiri sama yang kanan ini nilainya sama persis atau identik. Jadi ini harus sama dengan ini. Nah supaya sama berarti x ini koefisiennya A plus B ini harus sama dengan koefisiennya x yang kiri. Jadi A plus B berarti harus sama dengan 1, sedangkan A min 2B itu harus sama dengan 2 nah,
kita eliminasi, kita cari A dan B. Kalau ini saya kurangi, ini jadi 3B sama dengan min 1, B-nya min sepertiga. Nah, kalau B-nya saya ganti sepertiga, di sini jadi A min sepertiga sama dengan 1, berarti A-nya 4/3. Ya. Sehingga sini kita bisa ubah menjadi penjumlahan dua pecahan. A-nya diganti 4/3 per X min 2 ditambah B-nya min sepertiga per X plus 1 D. Maka ini sama dengan 4/3 integral seper X min 2 dx kan. Nah, ini saya samakan jadi X min 1 karena ini X min 2. Jadi kalau ini X min 2, ini juga X min 2 min sepertiga, yang ini integral seper X plus 1 d X plus 1. Ini X turunannya 1, jadi dibagi 1, yang ini X turunannya juga 1. Jadi sehingga di sini sudah sama, ini X min 2, ini X min 2, maka hasilnya menjadi 4/3. Jadi kalau pangkat min 1 hasilnya logaritma ln X min 2 dikurangi sepertiga ln X plus 1 plus C. Ini hasil integralnya. Coba untuk mencari A sama B tadi saya sebutkan ada beberapa cara. Ini tadi sudah satu cara tadi dengan kita gunakan eliminasi, kita samakan penyebutnya. Cara kedua, ini kita cuma melihat yang pembilang aja. Jadi yang ini X plus 2 yang atas, yang kanan ini pembilangnya, kita samakan penyebutnya. Tadi kan jadi A X plus 1 tambah B kali X min 2. Karena kedua ruas dari persamaan ini tadi identik, jadi dua pernyataan yang sama. Jadi karena ini X plus 2 dan A X plus 1 dan B X min 2 itu sama persis dengan ini, maka nilai fungsinya juga sama. Berapapun nilai X yang kita masukkan sebelah kiri akan sama dengan nilai yang sebelah kanan. Jadi contoh misalkan gini, saya punya X plus 1 kuadrat, ini kan sama dengan X kuadrat plus 2, X plus 1, ini kan identik ya, ini identitas. Kalau X-nya saya masukkan sembarang bilangan pasti sama. Kalau misalkan ini saya ganti 5 X-nya, ini 5 tambah 1, 6 kuadrat 36. Yang kanan ini 25 tambah 2 kali 5 ditambah 1, ini juga 36. Kalau kita masukkan misalkan X-nya 0, ini jadi 1 kuadrat 1, ini 0 tambah 1 juga 1. Jadi kedua ruas tetap ketemu nilai yang sama. Nah, prinsip ini yang kita gunakan ya. Jadi misalkan di sini X-nya saya masukkan 2 misalkan. Kenapa kok dimasukkan 2? Kita cari pembuat nolnya ya. Salah satunya adalah pembuat nolnya 2. Kalau saya masukkan 2, ini 2 tambah 2 4. Yang kiri ini 2 tambah 1 3 kali A, jadi 3A. Yang ini 0. Nah, berarti 4 sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 4/3. Jadi tadi sama dengan 4/3 dari A-nya. Kemudian kalau mencari B gimana? Kita masukkan misalkan X-nya di sini min 1. Kalau saya masukkan min 1 di sini, ini ketemu 0. Yang ini min 1 tambah 2 1. Yang kiri 0, ini min 1 tambah 2 min 3 ya. Jadi B kali min 3. Berarti B-nya sama dengan 1 dibagi min 3. Jadi min sepertiga. B-nya min sepertiga. Ini cara yang kedua. Ya, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, coba kalau kita mencari A di sini, mencari A, yang kiri kita kalikan dengan penyebutnya A. Ya, kedua ruas kita kalikan dengan X min 2. Maka kalau saya kalikan X min 2 di sini, ini kan jadi 1 kan, X min 2 dibagi X min 2, sehingga tinggal X plus 2 dibagi X plus 1 ya. Nah, kalau ini saya kalikan X min 2 semua, tadi kan jadi X plus 2 per
X plus 1 yang kanan jadi A plus B kali X min 2 per X plus 1. Nah, kalau di sini tadi kita mencari A di sini tadi, kan kita masukkan 2. 2 itu apa? Pembuat 0 dari penyebutnya A. Berarti di sini kalau saya masukkan X-nya sama dengan 2, kedua ruas di sini, ini X-nya diganti 2, itu kan menjadi 2 tambah 2, 4, 2 tambah 1, 3 sama dengan A. Yang ini 2 kurangi 2, 0, yang di sini 0, sehingga tinggal A saja. Berarti kalau kita mencari A di sini, X-nya kita ganti dengan 2. Ya. Jadi yang kiri tadi dikalikan X min 2, ini hilang, berarti tinggal X plus 2 per X min 1, plus 1, X-nya diganti pembuat nolnya. Berarti ini jadi 2 tambah 2, 4, 2 tambah 1, 3. Jadi sebenarnya ini adalah sama seperti cara kedua, tapi langsung gitu ya. Jadi lebih disederhanakan langkahnya. Nah, kalau mencari B gimana? Kalau kita mencari B, berarti yang kiri kita kalikan X plus 1. Kalau saya kalikan X plus 1 berarti tinggal X plus 2. Ini X plus 1 nya 1 kan, dibaginya hilang, sehingga tinggal bawahnya X min 2. X nya diganti berapa? Pembuat nolnya ini adalah X plus 1 sama dengan 0, berarti X nya min 1 ya. X nya min 1 sama dengan min 1 tambah 2 ya. 1, yang ini min 1 kurangi 2, min 3, jadi min 1/3. Jadi min 1/3 dan 4/3 tadi ya, hasilnya sama. Jadi ada 3 cara untuk mencari nilai A dan B. Pak, misalkan contoh yang kedua, jadi penyebutnya ini pangkat 3 nih. Jadi kalau bukan X min 1 kali X min 2 kali X plus 1. Kalau kita gunakan eliminasi, berarti ini tadi kan harus kita ubah jadi A per ya, jadi X kuadrat plus X plus 2 per X min 1 kali X min 2 kali X plus 1. Ini harus kita ubah jadi A per X min 1, B per X min 2, C per X plus 1. Ada 3. Kalau kita gunakan eliminasi, berarti kita mencari ABC eliminasi 3 variabel dengan 3 persamaan, cukup panjang ya. Nah, sehingga di sini kita gunakan cara yang ketiga tadi ya. Cara yang ketiga tadi yaitu untuk mencari A, yang kiri dikalikan X min 1. Berarti X min 1 nya ini hilang, tinggal X kuadrat plus X plus 2 dibagi X min 2 kali X plus 1, X nya diganti pembuat nolnya ini 1. Jadi kalau saya ganti 1, 1 tambah 1 tambah 2, 4, ini 1 kurangi 2 min 1, 1 tambah 1, 2. Dan ini jadi min 2, 4 dibagi min 2. Nah, kalau kita mencari B, yang kiri dikalikan X min 2, berarti X min 2 nya hilang, tinggal X kuadrat plus X plus 2 per X min 1 kali X plus 1. X nya ganti berapa? Pembuat nolnya ini 2. Berarti hasilnya sama dengan 2 kuadrat 4 tambah 2 tambah 2. Yang bawah ini 2 kurangi 1, 2 tambah 1. Ini sama dengan 8/3. Sedangkan kalau mencari C, dikalikan X plus 1, maka X plus 1 nya ini hilang, maka menjadi X kuadrat plus X plus 2 per X min 1 kali X min 2. X nya diganti, pembuat nolnya min 1 ya. Kalau X saya ganti min 1, min 1 kuadrat 1, min 1 plus 2. Ini min 1 kurangi 1, min 2. Ini min 1 kurangi 2, min 3. Hasilnya ini jadi 2 bagi 6 sama dengan 1/3. Nah, ini ABC sudah ketemu. Berarti kita tinggal mengintegralkan ini. Berarti A-nya kita ganti dengan min 2 per X min 1 dx ditambah
D-nya diganti 8/3 per X min 2 ditambah C-nya diganti 1/3 per X plus 1 dp. Nah, kalau ini X min 1, ini kan jadikan dx min 1, yang ini jadikan dx min 2, yang ini jadikan dx min plus 1. Pernya berapa ini? Turunannya 1, ini 1, 1, berarti bagi 1 semua. Jadi nggak berubah ya. Ini jadi min 2 per x min 1 dx min 1 ditambah 8/3 dx min 1 per x min 1 min 2 ya, min 2 ditambah 1/3 dx plus 1 per x plus 1, sehingga hasilnya ini jadi min 2 ln x min 1 plus 8/3 ln x min 2 tambah 1/3 ln x plus 1 plus c. Nah, ini hasilnya. Nah, coba contoh berikutnya, contoh nomor 3. Nah, di sini penyebutnya itu pemfaktorannya itu berulang. Jadi sama, faktornya sama. Jadi di sini x min 1 kali x min 1 kali x min 1 misalkan. Jadi ini menjadi x min 1 pangkat 3. Nah, menyederhanakannya itu menjadi gini. 2x kuadrat plus 3 per x min 1 pangkat 3 ya. Ini kita ubah jadi a per x min 1 pangkat 3 plus, ini bisa buat a1, a2 per x min 1 pangkat 2 ditambah a3 per x min 1 pangkat 1. Jadi kalau ini pangkat 3 jadi pangkat 3 pangkat 2 pangkat 1 ya. Nah, mencari A1 nya gimana? Mencari A1 nya yang kiri dikalikan dengan x min 1 pangkat 3, maka tinggal 2x kuadrat plus 3 pernya ini hilang ya, bisa dibagi, pembuat 0 yang 1 ya, sehingga menjadi 1 kalikan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk mencari A2 bukan dibagi ini, bukan dikalikan dengan x min 1 pangkat 2. Kalau kita kalikan dengan ini nanti masih ada penyebutnya per x min 1. Kalau dimasukkan 1 nanti pernya per 0 ya, nggak terdefinisi. Nah, caranya gimana? Dari sini ini diturunkan ya. Ini turunannya adalah 6x ini per 1 faktorial. Jadi kalau ini sebenarnya per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. Jadi x nya diganti 1 sehingga menjadi 6 kali 1, 6. Kalau mencari A3 diturunkan lagi, ini jadi 6, nanti turunannya 6, ini per 2 faktorial. Jadi 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Sehingga hasilnya ini menjadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, rumus lebih lengkapnya ada di buku. Jadi kalau dituliskan itu jadi AK sama dengan misalkan ini bentuknya fx per x min 1 pangkat k. Ini kan berarti jadi a per a1 per x min 1 pangkat k tambah a2 per x min 1 pangkat k min 1 dan seterusnya. Jadi pangkat tertingginya di sini adalah pangkat k. Berarti yang kiri kan dikalikan dengan x1 pangkat k, yang hilang tinggal fx aja ya. Jadi itu sama dengan fx. Nah, per k min 1 faktorial, kalau ini a1 ini fe. Kalau ini a misalkan ya, ini a. Kalau nanti a2 berarti kan turunan ke 1 ya. Kalau A3 turunan kedua, A4 turunan ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau ditulis itu jadi gini. 1 ini D, ini pangkat K-1 X sama dengan A. Ini
Jadi kalau K-nya 0 berarti K-nya 1, 1 per 1 0 berarti turunan ke 0 berarti sama dengan Fx-nya. Atau ini kita gunakan kalau mulai K-nya sama dengan 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau K-nya 1 kan bisa langsung Fx saja ya. Jadi A1-nya itu sama dengan Fx dengan X dikali dengan A ya. Jadi rumus lengkapnya di buku ya. Atau mudahnya seperti tadi, A1 sudah ketemu, mencari A2 itu diturunkan, kemudian mencari A3 diturunkan lagi dan seterusnya ya. Nah, pernya di sini adalah urut 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial dan seterusnya. Sehingga hasilnya apa? Ini menjadi integral A-nya tadi ketemu 6, berarti 6 per X-1 pangkat 3 dx ditambah B-nya, A-nya 5, B-nya yang A2-nya yang 6 ya. A1-nya 5, berarti 6 per X-1 kuadrat ditambah 3 per X-1 dx. Nah, hasilnya menjadi ini kan 5 X-1 pangkat min 3 ini dx-1 ditambah 6 X-1 pangkat 2 min 2 dx-1 plus 3 X-1 pangkat min 1 dx-1. Ini pernya satu semua ya. Ini juga per 1, ini per 1. Nah, sehingga hasilnya jadi 5 per min 3 tambah 1 jadi min 2 X-1 pangkat min 2 plus 6 per min 2 tambah 1 X-1 pangkat min 1 yang ini jadi kalau pangkat min 1 tambah 1 kan 0 hasilnya jadi logaritma kan ya X-1 plus C atau ini menjadi 5 per min 5 per 2 X-1 kuadrat min 6 per X-1 plus 3 per X-1 plus C ya. Hasilnya. Contoh nomor 4. Jadi di sini penyebutnya ada faktor linier, ini juga linier tapi pangkat. Jadi pangkat 2 seperti tadi. Kalau tadi kan hanya linier semua, kemudian yang pangkat sendirian tadi pangkat 3. Nah, sekarang ini ada yang pangkat, yang berulang, ada yang linier. Nah, sekarang cara mengubahnya. X kuadrat plus X plus 2 per 2 X min 1 kali X plus 2 kuadrat. Maka yang ini jadi A per 2 X min 1 yang kuadrat berulang. Jadi kalau saya buat B1 ini jadi X plus 2 kuadrat tambah B2 per X plus 2 pangkat 2 kemudian pangkat 1 ya. Nah, A-nya gimana? A-nya berarti dikalikan dengan 2X min 1 yang kiri. Kalau saya kalikan 2X min 1 berarti inilah tinggal X kuadrat plus X plus 2 dibagi X plus 2 kuadrat. X-nya diganti, ini pembuat nolnya 2X min 1 sama dengan 0 berarti X-nya setengahnya. X-nya setengah. Mereka saya ganti setengah kuadrat 1/4 tambah setengah tambah 2. Ini jadi 2 setengah kuadrat atau 5 per 2 kuadrat. Nah, ini jadi 2/3/4 per 2/5/4 atau yang atas itu kan jadi 11/4 dibagi 25/4 sama dengan 11/25. Sedangkan B-nya B1 dikalikan X plus 2 kuadrat, maka ini yang hilang, yang ini jadi X kuadrat plus X plus 2 per 2X min 1, X-nya diganti min 2. Min 2 kuadrat 4 dikurangi 2 tambah 2, yang bawah min 4 kurangi 1 jadi min 5. Ini jadi min 4 per 5. Nah, untuk B2 berarti ini diturunkan, tapi ini bentuk U per V ya. Kalau kita turunkan bentuk U per V kan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi U aksen V jadi 2X plus 1 kali 2X min 1 min X kuadrat plus X plus 2 kali 2 per V
V kuadrat 2X min 1. Nah, V kuadrat. Ini tadi kan isinya per 0 faktorial, yang ini per 1 faktorial. 0 faktorial dan 1 faktorial sama-sama 1. Nah, ini X-nya diganti dengan min 2. Ya. X-nya ganti min 2. Sekarang ini min 2 kali 2, min 4 tambah 1, min 3. Kemudian min 4 kurangi 1, min 5. Dikurangi min 2 kuadrat 4, min 2 plus 2 per ini jadi min 4 dikurangi 1, min 5 kuadrat 25, sehingga hasilnya menjadi min 15 dikurangi 4 per 25, 11 per 25 ya. Jadi ini sudah ketemu, maka hasilnya menjadi integral A nya tadi 11 per 25 per 2X min 1 dx ditambah D1 nya min 4 per 5 per X plus 2 kuadrat ditambah D2 nya 11 per 25 per X plus 2 dx. Makanya jadi 11 per 25 integral 2X min 1 di 2X min 1, ini per 2, turunannya 2X. Kemudian dikurangi 4 per 5 integral X plus 2 pangkat min 2 di dx plus 2 per 1 ya, ditambah 11 per 25 integral seperti X plus 2 dx plus 2 per 1 ya. Ini per 1, ini juga per 1. Hasilnya jadi ini 2 dikalikan 25 jadi 50. Ini sudah sama, jadi ln 2X min 1. Yang ini min 2 tambah 1 jadi min 1, jadi min 45 kali 1 per min 1 X plus 2 pangkat min 1. Yang ini 11 per 25, ini kalau pangkat min 1 jadi ln ya, X plus 2 plus C ya. Hasilnya ini jadi 11 per 50 ln 2X min 1 plus 4 per 5, ini pangkat min 1 jadi penyebut ya, jadi 4 per 5 X plus 2 ditambah 11 per 25 dan X plus 2 plus C ya. Ini hasilnya ya. Nah, untuk contoh berikut kita akan bahas fungsi rasional dengan penyebut bentuk perkalian fungsi linier dan fungsi kuadrat, di mana bentuk fungsi kuadratnya tidak dapat difaktorkan, yaitu misalkan di situ X min 3 dikalikan X kuadrat plus 4 ya. Maka ini kita pecah ya, kita misalkan X kuadrat plus 2 per X min 3 kali X kuadrat plus 4 kita buat jadi A per X min 3 tambah ini yang karena penyebutnya pangkat 2 maka pembilangnya pangkat 1, maka ini kita misalkannya adalah BX plus C ya. Jadi BX plus C. Untuk mencari A sama seperti sebelumnya, berarti A nya sama dengan X kuadrat plus 2 per ini dikalikan X min 3 tinggal per X kuadrat plus 4, X nya diganti 3 ya, 4 nolnya X min 3 sama dengan 0, X nya 3. Sehingga sini kita peroleh 3 kuadrat 9 tambah 2, kemudian ini 9 tambah 4 13. Sehingga kalau saya ambil yang pembilang yang kiri itu adalah X kuadrat plus 2, karena penyebutnya sudah sama ya, kita samakan pembilangnya, ini menjadi A kalikan X kuadrat plus 4, A nya diganti 11 per 13 kali X kuadrat plus 4 ditambah BX plus C kali X min 3.
Ini kita samakan E kuadrat plus 2 sama dengan, ini bentuk kuadrat sendiri, bentuk linear sendiri, konstantanya sendiri. E kuadratnya di sini ada 11 per 3, yang ini yang E kuadrat adalah BE kuadrat. Yang linear ini BX dikalikan 3 min 3B, kemudian C kali E plus C. Kemudian yang konstantanya di sini 4 kali 11, 44 per 13, yang ini min 3C. Ya. Nah, sehingga yang kiri dengan kanan ini identik, berarti koefisiennya harus sama. Berarti 11 per 3 plus B sama dengan 1, koefisiennya E kuadrat. Berarti B-nya sama dengan 1 dikurangi 11 per 13. Ya, per 13. Berarti ini sama dengan 13 kurangi 11, 2 per 13. Kemudian 3B plus C min 3B plus C sama dengan koefisiennya di sini 0. Ya. Berarti 3B plus C sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan 3B. Ya. B-nya diganti 2 per 13, ini jadi 6 per 13. Kemudian konstantanya 2, ini kita bisa pakai ngecek di sini. Ini kalau kita kalikan 3 kali 6 18, 24, 44 kurangi 26, ya, kurangi 18, 26 per 13 2, ini sama dengan 2. Nah, sehingga integral kita di sini ini menjadi integral A-nya 11 per 13 per X min 3 ditambah B-nya BX, B-nya kita ganti 2 per 13 ditambah kali X ditambah C, C-nya sama dengan 6 per 13 per E kuadrat plus 4DX. Nah, yang kiri kita bisa mengintegralkan, sini ada pangkat 2 untuk E kuadrat plus 4, kita bisa selesaikan dengan pemisalan tangan, ya. Kita misalkan tangan. Coba kita selesaikan yang kiri dulu, ini jadi 11 per 13, ini per X min 3, ini jadikan DX min 3. Ya. Nah, yang kanan belum, ini sama dengan 11 per 13, ini per 1 ya, berarti tetap ini jadi ln X min 3 S plus C. Nah, sekarang kita akan memisalkan di sini, karena ini E kuadrat plus 4 itu sama dengan E kuadrat plus 2 kuadrat, maka kita misalkan di situ X-nya sama dengan 2 tangan theta. Sehingga sini kita peroleh dx sama dengan 2 sekant kuadrat theta d theta. Maka ini menjadi, ini per 13-nya saya keluarkan, ini jadi 2x, x-nya kita ganti 2 tangan theta plus 6 per E kuadrat, ini menjadi 4 tangan kuadrat theta plus 4 kali dx, dx-nya 2 sekant kuadrat theta d theta. Nah, ini jadi 1/13 kali, ini 1/4 bisa dikeluarkan, kemudian ini ada 2, ini bisa saya keluarkan 2, ini jadi 2 tangan theta plus 3 per, ini kalau saya keluarkan 4 dengan tangan kuadrat plus 1, jadi tangan kuadrat theta plus 1 itu sama dengan sekant kuadrat theta. Nah, ini ada 2 juga, ini kalau saya keluarkan 2 kalikan 2 jadi 4 ya. Berarti yang bawah ini menjadi sekant kuadrat theta, yang di sini sekant kuadrat theta d theta. Ya. Ini jadi 11 per 13 ln X min 3 ditambah 1/13, integralnya tangan itu menjadi 2 ln sekant theta ditambah 3 theta plus C. Sehingga sini menjadi 11/13 ln X min 3 tambah 2/13 ln, kita kembalikan di sini sekant theta.
Sekan tetanya kita kembalikan di sini, tangan tetanya sama dengan X/2 ya. Ini X/2 berarti di sini X kuadrat plus 4 akar. Berarti kalau kita cari sekan teta itu sama dengan akar X kuadrat plus 4/2, kebalikannya cos ya. Kalau cos juga berarti ini yang dari sudut bagi sisi miring, yang sini berarti sisi miring berarti yang dari sudut. Berarti yang di sini menjadi akar X kuadrat plus 4/2 ditambah 3 theta. Berarti theta di sini sama dengan arcus tangen X/2. Berarti ini menjadi arcus, ini ada kali 13 ya, per 13 tangen X/2 plus CA. Ini hasilnya. Ya, contoh berikutnya kalau penyebutnya keduanya berbentuk kuadrat. Bentuk kuadrat yang keduanya nggak bisa difaktorkan. Jadi misalkan ini ada X pangkat 3 plus X plus 2 per X kuadrat plus 1 kali X kuadrat plus 4. Nah, sama seperti sebelumnya, karena ini pangkat 2, kita misalkan penyebutnya pangkat 2 panggilnya pangkat 1 ya. X kuadrat plus 1 kali X kuadrat plus 4, makanya jadi AX plus B per X kuadrat plus 1, dan ini CX plus D per X kuadrat plus 4. Jadi memisalkannya linier keduanya ya. Nah, ini kita peroleh X pangkat 3 plus X plus 2 sama dengan ini. Kita cari yang pangkat 3, atau kita tulis dulu, ini jadi AX plus B kali yang ini X kuadrat plus 4 ditambah CX plus D kali yang ini X kuadrat plus 1. Penyebutnya agak sama, kita samakan pembilangnya. Kalau kita ambil yang pangkat 3, ini adalah AX pangkat 3, ini ada CX pangkat 3. Jadi ada A plus C X pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2, ini ada BX kuadrat, yang ini ada DX kuadrat. Yang pangkat 1, yang linear, ini A kalikan 4 jadi 4A. Kemudian yang sini CX kalikan 1 berarti C, ditambah yang konstanta 4B, ditambah yang ini D kalikan 1 plus D. Nah, kita tinggal menyamakan yang pangkat 3 dengan pangkat 3 ini berarti A plus C sama dengan 1. Kemudian yang pangkat 2 di sini tidak ada, berarti 0. Berarti B plus D sama dengan 0. Kemudian sini yang linear 4A plus C sama dengan 1. Yang ini 4B plus D sama dengan 2. Kalau kita eliminasi di sini kita peroleh min 3A sama dengan 0, berarti A-nya 0, berarti C-nya 1 ya. Kemudian di sini kalau saya kurangi, ini min 3B sama dengan min 2, B-nya 2/3, berarti D-nya ini B plus D 0, berarti min 2/3. Nah, sehingga integral di sini bisa kita tulis menjadi A-nya 0, B-nya 2/3. Berarti ini jadi 2/3 per X kuadrat plus 1 dx ditambah C-nya di sini 1, berarti X plus D ya. 1X plus D, D-nya min 2/3 per X kuadrat plus 4 dx. Nah, di sini ada dua integral, yang satunya kuadrat plus 1, yang satunya X kuadrat plus 4. Jadi kita misalkan, karena ini penjumlahan berarti pemisalan tangen. Ada dua pemisalan. Yang pertama X sama dengan tangen theta, yang kedua ini X sama dengan 2 tangen
theta. Berarti di sini dx-nya secant kuadrat theta d theta. Oh, ini jangan sama misalkan alfa, maka dx-nya jadi 2 secant kuadrat alfa d alfa. Maka ini menjadi 2/3 integral dx-nya yang ini menjadi secant kuadrat theta d theta per e kuadrat berarti tangen kuadrat theta plus 1. Yang kanan ini jadi 2 tangen alfa min 2/3 per e kuadratnya di sini yang kedua. Ya, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Ini menjadi 4 tangen kuadrat alfa plus 4 dx-nya 2 secant kuadrat alfa d alfa. Nah, kita tahu tangen kuadrat alfa plus 1 itu sama dengan secant kuadrat. Berarti secant kuadrat bagi secant kuadrat. Hasilnya jadi 2/3 theta. Kemudian yang ini juga secant kuadrat kalikan 4, 4-nya bisa dikeluarkan, ini jadi 1 gini. Ini bisa dicoret dengan ini. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini 2 kali 2 4 bagi 4 1. Jadi tinggal integralnya tangen len secant alfa min 2 kalikan 2 4/3 bagi 4, jadi 1/3 alfa plus c. Hasilnya jadi 2/3 theta. Berarti theta di sini arcus tangen x, arcus tangen x plus len secant alfa. Berarti kalau di sini tangannya berarti x/2 ya. Berarti x/2 berarti di sini e kuadrat plus 4 akar ya. Berarti secant alfa akar e kuadrat plus 4 bagi 2. Akar e kuadrat plus 4/2 ditambah dikurangi 1/3 alfa. 1/3 alfa berarti di sini tangan alfanya x/2 ya. Tangan alfa x/2 berarti alfanya arcus tangan ya. Arcus tangan x/2 plus c ya. Ini hasilnya.